Nah, kita masukkan ke sini ya. Kebetulan ini masih muat ya. Dan saya juga punya stok paku yang lebih kecil. Ini paku triplek ya. Nah, ini tinggal sedikit tapi lumayan ya. Jadi tetap bisa disimpan di sini aman ya, tidak kena air, tidak kena barang-barang yang lain, debu dan lain sebagainya ya. Dan yang ini adalah paku skru ya. Nah, skru ini saya punya stoknya sedikit ya. Nah, tapi tetap bisa kita pisahkan ya. Jadi ketika saya mau butuh, saya tinggal melihat ya di gudang ada stok apa saja ya. Jadi ini sangat mudah untuk dicontoh, dan ini bisa sekaligus kita cantolkan ke di gudang. Jadi akan sangat mudah sekali diambil. Jadi gudang kita akan rapi, barang-barang kita yang kita stok di gudang juga akan aman dengan cara ini. Dan yang pasti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, saya hadir untuk memberikan informasi serta inspirasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi lingkungan, agar kita semuanya bisa mengetahui apa yang telah saya ketahui dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada untuk peduli terhadap lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi tentang pemanfaatan botol plastik di lingkungan kita yang saat ini semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu saya angkat untuk saya jadikan informasi pada kesempatan kali ini agar sahabat lingkungan di mana saja berada bisa berperan aktif untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Sahabat lingkungan, untuk menyingkat waktu, saya akan mencari bahan-bahan untuk konten saya pada kesempatan kali ini di bank sampah tentunya, karena di bank sampah banyak terkumpul beberapa botol-botol yang tentunya nanti bisa saya pilih ya. Jadi saya akan mencari botol-botol yang tentunya banyak di sekitar bapak-bapak sekalian dan sahabat lingkungan di mana saja berada, bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau barang yang akan kita simpan itu banyak, kita bisa mengambil barang yang besar. Kalau kita hanya sedikit yang akan kita simpan, maka kita hanya membutuhkan botol-botol yang kecil. Ayo kita ke bank sampah terlebih dahulu. Ya, saya sudah berada di bank sampah Mandiri K20 dan ini adalah ATM-nya, alat tampung mandiri. Jadi kalau nasabah atau warga ingin membuang sampah ekonomis atau menyetorkan sampah ekonomis, tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini sudah kosong dan sudah diambil ya. Ini kondisinya sedang memilah-milah ya. Milah-milah, dan kebetulan ini sudah cukup penuh ya. Jadi ini ada besi, ada kardus, dan ini ada macam-macam plastik ya. Macam plastik ini baru kita kumpulin untuk dilakukan pemilahan. Nah, saat ini saya ingin mencari sekiranya yang bisa kita manfaatkan ya, untuk saya berikan informasi ke sahabat lingkungan di mana saja berada.
saya akan mencari beberapa botol plastik ya yang akan kita gunakan untuk hal yang bermanfaat ya. Di sini saya mencari, nah ini kayaknya yang bisa saya manfaatkan. Beberapa botol ini nanti akan saya gunakan untuk penempatan barang-barang yang sering kita pakai ya. Seperti apa untuk aplikasinya nanti saya saksikan ya, nanti kita saksikan sama-sama. Nah, saya sudah mengambil ya 4 barang ini ya, nantinya akan saya gunakan untuk membuat hal yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman, yaitu untuk menempatkan barang-barang yang sekiranya kita akan pakai tapi dalam waktu yang lama. Jadi sisa ini bisa ditaruh di sini dan tetap aman. Kalau kita akan mencari juga gampang ya. Seperti apa aplikasinya? Silahkan tonton video dari saya. Semoga dapat memberikan inspirasi dan inspirasi ya, serta kita dapat memanfaatkan barang-barang di sekitar kita ya. Karena yang akan saya buat ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi sahabat lingkungan di mana saja berada, dan ini semua orang membutuhkan, semua keluarga, bapak-bapak di mana saja berada ini pasti membutuhkan hal ini ya. Dan yang selama ini memakai mungkin tempat lain ya, nanti bisa beralih memakai tempat-tempat yang sekiranya seperti ini ya. Tidak harus botol seperti ini, tapi aplikasinya bisa memakai botol yang lain. Yang pasti kita harus memilih botol yang agak tebal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini botolnya tebal-tebal ya. Ini botol tebal dan juga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Jadi ini pas lah untuk kita gunakan. Jadi tetap tonton sampai habis, jangan skip dan jangan lupa untuk subscribe dan untuk di share ke sahabat lingkungan yang lain. Sahabat lingkungan, saya sudah membawa beberapa botol yang tadi saya dapatkan di bank sampah ya. Ini salah satunya ini ya. Ini saya akan contohkan bagaimana memanfaatkan botol ini ya. Nanti jadi sahabat lingkungan bisa mencontoh ya, karena sangat mudah sekali ya untuk dicontoh. Jadi saya tadi sudah membawa 4 botol ya yang akan saya manfaatkan, dan terlebih dahulu botolnya kita cuci sampai bersih dan kita buang labelnya ya, karena kita bukan iklan ya. Jadi kita buang labelnya sampai bersih, kita cuci agar tidak bau sebelum kita manfaatkan. Yang kedua, botolnya kita lepas ya tutupnya, tadinya nutup kita lepas dan kita lubangin ya menggunakan apa saja ya. Kalau saya tadi menggunakan solder ya yang telah dipanaskan, dan tinggal dilubangin ya ini secara memanjang ya, kira-kira saja ya, karena nantinya akan kita masukkan kabel tis ya. Bisa sebenarnya pakai kabel juga bisa, jadi saya cari praktisnya aja ya, saya menggunakan kabel tis ya. Nah, ini kabel tis seperti ini kita masukkan ya sesuai dengan keinginan kita panjangnya, dan ujungnya kita tekuk seperti ini, kita masukkan ke lubang dari arah
dalam sini ya. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini nanti sebagai penggantung ya. Jadi ini sebagai penggantung, dan ini juga bisa kita potong ya. Nah, ini bisa kita potong ya. Kita keluarkan dulu, kita potong di sini ya, mepet saja. Nah, seperti ini dalamnya. Kita tarik, kita pastikan ini kencang ya, karena nanti akan ada bebannya. Nah, botol ini akan kita manfaatkan sebagai penyimpanan. Nah, ini ya, saya punya visor ya, yang awalnya saya simpan memakai plastik, dan lama-lama plastiknya rapuh karena belum sempat pakai ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama, jadi visor ini saya taruh di plastik. Nah, saat ini saya karena sudah mempunyai tempat penyimpanan, saya akan masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini semua. Nah, termasuk ini kita masukkan visor yang besar. Nah, setelah saya masukkan ke sini ya, ini karena botolnya ini bening, jadi kelihatan dari luar ya. Jadi kalau kita butuh tidak perlu mencari-cari lagi. Biasanya kita menyimpannya pakai kaleng cat atau ember. Jadi begitu kita mau mencari kita susah ya. Nah, ini kita tutup seperti ini, sudah aman, tidak tumpah, dan ini tinggal cantolin aja ya di gudang. Jadi dari jauh kita sudah akan melihat ya. Nah, tadi saya membawa 4 ya, ini sudah jadi. Nah, yang pertama ini saya buat untuk menyimpan visor ya. Yang kedua, nah ini saya punya stok paku yang agak panjang ya, ini sekitar 7 cm ya. Nah, kita masukkan ke sini ya, kebetulan ini masih muat ya. Dan saya juga punya stok paku yang lebih kecil, ini paku triplek ya. Nah, ini tinggal sedikit tapi lumayan ya, jadi tetap bisa disimpan di sini, aman ya, tidak kena air, tidak kena barang-barang yang lain, debu dan lain sebagainya ya. Dan yang ini adalah paku skru ya. Nah, skru ini saya punya stoknya sedikit ya. Nah, tapi tetap bisa kita pisahkan ya. Jadi ketika saya mau butuh, saya tinggal melihat ya di gudang ada stok apa saja ya. Jadi ini sangat mudah untuk dicontoh, dan ini bisa sekaligus kita cantolkan ke di gudang. Jadi akan sangat mudah sekali diambil. Jadi gudang kita akan rapi, barang-barang kita yang kita stok di gudang juga akan aman dengan cara ini. Dan yang pasti banyak sampah yang akan kita manfaatkan ya. Saya yakin bapak-bapak sahabat lingkungan di mana saja berada, di setiap rumah itu pasti punya stok barang-barang yang seperti saya ini ya. Jadi untuk mengamankan barang-barang yang ada di gudang kita, untuk di stok, siapa tahu akan kita gunakan lagi, dan juga yang pasti kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita sehingga tidak menjadi sampah ya. Karena kalau kita sudah bisa memanfaatkan seperti ini dan kita bisa tularkan informasi ini ke orang lain,
orang lain akan meniru seperti apa yang kita lakukan, pastilah sudah menjadi tabungan kebaikan kita, ya. Dan juga kita bisa turut serta menjaga lingkungan agar tetap lestari, tidak ada atau sampahnya akan berkurang, ya. Jadi penggunaan botol-botol seperti ini tidak mungkin kita hentikan, tapi yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan kembali. Jangan sampai botol ini menjadi sampah dan mencemari lingkungan kita. Bapak-bapak dan sahabat lingkungan di mana saja berada, memang yang saya share ini sangat sederhana sekali, namun insya Allah ini akan banyak mempengaruhi, ya, sampah yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau satu rumah kita memanfaatkan 4 botol, ya, di seluruh dunia berapa rumah, ya. Nanti ada yang meniru, 10 orang sudah memanfaatkan 10 kali 4, ya. Begitu seterusnya. Jadi jangan berhenti untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan, karena akan menjadi tabungan kebaikan untuk kita sendiri. Sahabat lingkungan, demikian tadi kita telah mengikuti sharing dari saya mengenai memanfaatkan barang bekas, yaitu botol-botol kita jadikan untuk tempat penyimpanan peralatan kita yang sewaktu-waktu kita akan pakai. Jadi kita tidak susah lagi mencarinya, jadi tinggal mana yang kita butuhkan itu yang kita ambil satu botol, ya. Jadi saya hanya mencontohkan 4 barang yang kita simpan di botol-botol bekas. Jadi teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada bisa mengembangkan lagi, ya. Jadi kalau masih butuh, ya, tempat untuk penyimpanan barang-barang lain, ya, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita. Jadi tidak perlu membelinya, rumah kita tetap rapi. Kalau kita butuh apa-apa yang sudah kita punyai, kita gampang mencarinya dan juga akan terawat, ya, tidak mudah rusak dan juga tidak tercampur dengan bahan-bahan atau barang-barang lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.